bermotif sihir. Melihat itu, Jiang Ruxue langsung membuat pengawal itu terhantam ke dinding. Dua pengawal, semuanya merasa sangat tidak masuk akal. Karena kekuatan yang baru saja meledak keluar, jauh melampaui penjinak tingkat biasa. Mungkinkah ini hewan jinak tingkat es yang legendaris? Setelah mengantar Jiang Ruxue pergi, sistem mengingatkanku bahwa aku telah menyelesaikan misi pemula, penjual hewan jinak pertamaku, dan menghadiahkanku seekor hewan jinak tingkat 3S bernama Zuyan. Sial, ternyata itu salah satu dari 10 binatang buas purba. Meski penampilannya biasa seperti seekor monyet, namun kekuatannya jelas mengerikan dalam pertarungan 1 lawan 1. Kali ini benar-benar untung besar. Melihat itu, aku langsung memulai kontrak tanpa ragu. Dalam sekejap, gelombang emas meledak menyebar ke sekeliling, dan tubuhku pun ikut diperkuat cukup signifikan. Maka tugas selanjutnya adalah terus menjual hewan jinak. Untuk mendapatkan sumber daya evolusi, harus diketahui, orang lain membina hewan jinak harus menghabiskan waktu mencari sumber daya dalam jumlah besar. Sedangkan aku cukup menjual hewan jinak untuk mendapatkannya. Ini menghemat banyak waktu, benar-benar terlalu menguntungkan. Pada saat yang sama, di sisi lain, Jiang Ruxue akhirnya bisa memasuki arena pertarungan yang selama ini diidamkannya. Dia berniat sebelum arena pilihan surgawi dimulai, segera berlatih dan menyelaraskan diri dengan hewan jinaknya. Karena selama bisa meraih juara pertama, dia tak perlu menikah politik dengan keluarga Huo. Namun tepat saat melangkah masuk, dia langsung melihat seorang pria gemuk, dengan seorang pemuda berlutut di depannya sambil memohon ampun. Pria gemuk itu adalah tuan muda grup Xia, dan di belakangnya berdiri salah satu hewan jinak teratas, laba-laba iblis bulan. Dari pembicaraan orang sekitar diketahui, untuk membeli hewan jinak itu, dia menghabiskan hingga 6 juta. Melihat hal itu, Jiang Ruxue langsung memanggil kucing 9 nyawanya. Dengan satu lompatan ia naik ke atas arena, dan menyatakan ikut bertanding. Meski tak tahu apakah hewan jinaknya sebanding, dia tetap memutuskan untuk mencoba menghadapi laba-laba iblis bulan yang menerjang. Ia hanya dengan santai menancapkan kakinya ke arena. Aura yang dilepaskan saja sudah membuat Jiang Ruxue merasa takut. Namun kucing bermotif sihir justru menunjukkan semangat tempur yang tinggi. Detik berikutnya tubuhnya langsung berubah menjadi hewan jinak jenis kucing yang ukurannya beberapa kali lebih besar dari laba-laba iblis bulan. Satu tamparan saja langsung membanting lawannya ke tanah, disusul dengan satu serudukan yang langsung membuat lawan kehilangan kemampuan bertarung. Dalam sekejap dua orang di arena hewan jinak itu pun terkejut. Setelah itu, Tuan Muda Xia pun datang ke keluarga Lin dari kalangan keluarga hewan jinak. Ingin mencari di keluarga Lin sesuatu yang bisa mengobati laba-laba iblis bulannya. Karena dalam pertandingan ini, laba-laba iblis bulannya mengalami luka, dan harus memakan katak roh air agar bisa pulih dengan cepat. Namun hewan jinak sampah seperti itu tidak mungkin dijual di toko manapun milik keluarganya. Namun Lin Ruo tiba-tiba teringat, mungkin di toko milik aku yang merupakan anak buangan keluarga akan ada. Di sisi lain, saat aku berharap hari ini akan ada beberapa pelanggan yang datang berkunjung, Lin Ruo membawa Tuan Muda Xia datang ke tokoku.